Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sewaktu semuanya, saya ingatkan sebelumnya kita akan memulai pembelajaran baru melalui daring, yaitu dalam jaringan. Ya, kita sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita hidup di dunia ini. Mungkin bisa dipimpin oleh Adam Kamal untuk dibuka mic-nya, Adam. Mic-nya dibuka dulu, Adam. Oke, karena gangguan kita berdoa bersama-sama, berdoa mulai. Doa selesai. Ya, anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran ini nanti kemarin sudah kita sampaikan tentang pembelajaran sebelumnya, tentang materi-materi sebelumnya, yaitu kopling dan lain-lain. Untuk kali ini, ya, saya akan menyampaikan tentang transmisi otomatis. Nah, transmisi otomatis pada sepeda motor itu seperti apa bentuknya? Ya, tentang gambaran-gambaran transmisi otomatis. Misalkan Anda tahu transmisi otomatis itu biasa dipakai untuk sepeda motor apa misalkan. Sepeda motor apa? Kayak dam. Sepeda motor apa, dam? Otomatis. Nah, bisa dijawab, mic-nya dibuka, dam. Sepeda motor otomatis contohnya, dam. Sepeda Honda apa? Raffi? Beat. Tahu, Vi? Sepeda apa, Vi? Lagi, Vi? Sepeda Beat. CBR, Pak. CBR 250. CBR 250, transmisi otomatis itu. Ricky. Betul. Terus. Kok? Gak apa-apa, nanti saya jelaskan dulu. Bagus, bisa jawab. Ya, Ricky tahu sepeda otomatis, Ki. Tadi selain Beat. Rian, Faisal, jawab, nggak apa-apa. Vario, Vario, Beat, terus apa lagi? Yang sepeda agak besar itu. Atasnya Vario, namanya PCX. Nah, PCX atau NMAX. Itu sepeda motor otomatis, di mana nggak ada transmisi. Ya, transmisinya sudah bisa berpindah sendiri. Nah, prinsip kerjanya seperti apa? Prinsip kerjanya sama dengan sepeda gunung. Ngerti sepeda gunung? Ya, kalau sepeda gunung kan depan kecil, belakang besar. Jadi ini pancalane ya, atau goesannya ringan untuk naik. Berarti momennya besar. Tapi kalau depannya besar, belakang kecil, itu menjadi berat. Itu berarti kecepatannya tinggi. Lah, itu sama dengan prinsip dari kerja transmisi. Sebelumnya saya ingatkan lagi, ya, sebelum pelajaran kita lanjutkan, diingat absen, masih ingat kan? Cara absen di e-learning. Pak Saiful bisa ngecek sampean semuanya di sini. Di e-learningnya, jangan lupa absensi. Ya. Nah, ini absensinya di sini. Nah, ini saya bisa ngecek absensi kalian semuanya di sini. Data absensi. Kelihatan ya? Ya? Kelihatan? Kelihatan. Kelihatan. Ini absensi kalian nanti. Saya bisa lihat di sini semuanya. Karena mapel saya di sini ada. Ya. Nah, makanya saya ingatkan nanti habis Zoom ini bisa kalian untuk mengabsen diri melalui LMS ini. Yang kayak kemarin ketika sampean PSG itu kan harus absensi di sini. Ya. Nanti ketika sampean ada tugas-tugas dan lain-lain, saya bisa cek di sini juga. Kirim tugas. Materi bisa ini saya upload di sini, ada RPP saya upload di sini.
Jadi sampean kalau nggak kirim tugas, kemarin kan rapotan, bisa dilihat kan, loh Pak nilai saya seperti ini. Ya karena semuanya nggak mengerjakan tugas online-nya seperti itu. Oke, ya itu tentang absensinya. Sekarang kita masuki untuk pelajaran transmisi otomatis. Setelah tahu tadi kan sepeda motor itu seperti apa. Oh ternyata kalau di Jawa itu sepeda motor operan. Depan kecil, belakang besar. Kalau sudah depan besar, belakang kecil. Oh berat. Sama itu prinsip dari transmisinya nanti. Ya, nah, kemudian saya slide. Sebenarnya apa sih Pak? Untuk apa sih tujuan kita untuk mempelajari ini? Ya, kita bertujuan yang pertama ini seperti ini. Ya, tujuan kita untuk pelajaran ini itu yang pertama, Anda ini saya harapkan bisa menjelaskan transmisi otomatis itu seperti apa. Kemudian menerangkan cara kerja. Oh, cara kerjanya seperti ini. Nah, ya, jelaskan seperti tadi, transmisi otomatis itu di sepeda ini, di sepeda ini, di sepeda ini. Nah, kalau menerangkan, oh cara kerjanya seperti ini, itu pengetahuan. Anda tahu, dasarnya cara kerjanya seperti ini. Bisa menerangkan. Nah, keterampilannya Anda bisa apa? Mendiagnosis kerusakan. Oh, ini seperti ini. Ini biasanya seperti ini. Itu diagnosis. Kalau mendeteksi, Pak, dideteksi itu nanti dibongkar, baru diukur, ketemu. Oh, ini rusak, ini rusak. Itu deteksi. Tujuannya seperti itu. Jadi sampean tahu, kemudian bisa mempraktekkan. Tujuannya seperti itu. Ya. Oke, kemudian materi yang saya sampaikan ya sama dengan tadi. Saya jelaskan, saya terangkan, saya nanti ada diagnosis, oh ini rusak, kemudian cara mendeteksi itu saya sampaikan. Ya, kemudian untuk sekilas, ya sekilas tentang cara kerjanya. Kok nggak bisa tampil lagi? Masih tampil ya? Tampil? Masih tampil tujuan Enggak, tadi? Pak, tampil. Ya, Pak. Tampil, Pak. Oke. Ini videonya kok nggak bisa Mas Yan? Saya share screen lagi. Yaitu tadi materinya ya. Kita lanjutkan untuk berikutnya saja. Ya. Kemudian dari yang tadi materi tadi, apakah ada pertanyaan dari kalian tadi? Kalau kurang ngerti, saya tampilkan lagi ini. Kalau belum ngerti lagi, kurang paham lagi, saya tampilkan lagi. Nggak bisa tampil lagi. Hmm.
Oke. Tampil tidak? Share screen lagi. Ini langsung saja ke perawatan ya. Jadi nanti kalian itu akan ada beberapa poin-poin, misalkan putaran tidak lancar. Nah, kemudian ini gambarannya CVT ketika ada kerusakan. Ya. Misalkan di sini saya kasih contoh. Nah, ini yang diperiksa service pointnya, primer, sekunder, yang depan dan yang belakang, bentuk alur, fibelnya, kemampuan mesin itu semuanya dicek semuanya, olinya, panas fibel dan lain-lain. Nah, ini fibel yang bagus, yang harus diganti seperti ini. Kalau yang bagus jauh, ya birunya ini jauh. Kalau yang sudah jelek itu seperti ini. Ya, nanti bisa dibaca di LMS. Nah, ini cek oli. Ini yang servis-servis ringan, Mas Yan, belum bongkar. Ya, nanti untuk yang bongkar, untuk materi berikutnya kita coba untuk berbongkar. Nah, ini yang sering yang dialami. Misalkan punya bit, nah, kok bergetar awal berangkat. Nah, itu bisa dari kotor. Nah, kampasnya ini bisa kotor karena oli atau serbuk dan lain-lain. Ya, itu seperti itu. Ya, itu materinya. Nah, dari materi ini mungkin ada pertanyaan dari siswa-siswa semuanya tentang transmisi otomatis. Silakan kalau mau bertanya tentang transmisi otomatis. Saya Pak mau tanya Pak. Ya, silakan tanya dulu. Kalau ada suara berdecit saat akselerasi transmisi otomatis mengakibatkan apa Pak? Itu kalau transmisi berdecit saat transmisi otomatis ditarikkan langsung biasanya ya. Berdecit Ya Pak. itu awal dari karet itu menyentuh permukaan daripada drift dan driven. Jadi di situ kalau hubungannya langsung maka dia berdecit. Makanya kalau ngatasi itu sebenarnya mudah. Cuma kalau sepeda motor dulu itu ada lubangnya, disemprot pakai yang namanya kayak chain loop, tapi fibel. Ya, jadi chain loop tapi khusus untuk fibel. Jadi nggak berdecit. Tapi kalau di mobil kan biasanya ada yang bunyi. Ya, itu kalau di mobil biasanya diatasi dengan kasih oli kalau orang dulu. Itu malah keliru. Seharusnya apa? Ada cairan tersendiri untuk membersihkan. Solusinya nggak mudah sebenarnya. Kalau berdecit itu dibongkar, kemudian dicuci. Karetnya dicuci. Ya, makanya kalau di servis, tukang servis itu kan dibongkar, kemudian dicuci sama sabun. Ya, aslinya kan karetnya sudah elastisnya berkurang. Makanya dia berdecit seperti itu. Waktunya ganti sebenarnya. Kan 24.000 itu harus ganti. Terus lihat kondisi jalan juga kalau panas. Ada pertanyaan lain? Adam Kamal yang pakai Matic, biasanya kondisi sepeda motor Matic itu apa biasanya seperti itu? Nah, kalau nggak ada pertanyaan saya yang balik tanya. Kayak Faisal tak tanya ini. Sol, kalau menaik sepeda gunung ke arah misalkan Puspo dan lain-lain, gear depannya kecil apa besar? Gear depan kecil atau belakang besar atau seperti apa? Kiri depan kecil, kiri Kecil. depan. Belakangnya
besar. Berarti momennya besar tapi kecepatannya rendah. Nah, itu yang terjadi ketika sepeda motor CVT naik. Bagus sih Faisal jawabannya. Ya, jadi ngerti. Oh, yang dibutuhkan kapan momen besar, kapan kecepatan besar. Kalau misalkan sepeda motor itu di darat, di dataran rendah, seperti kita perjalanan di Rejoso ke pakai gear seperti apa? Kalau sepeda gunung, gear depan besar, Pak. sama-sama Yang belakang besar. kecil. Depan besar, belakang kecil, justru dibalik kan seperti itu ya. Oh, baik, itu jawaban yang sangat bagus untuk Faisal. Ya, Riki mungkin tahu, Rik, ada pengalaman untuk sepeda motor metik? Pakai sepeda motor metik apa enggak, Rik? Pakai, Pak. Pakai. Sepeda motor metik itu memang diciptakan sebenarnya untuk mempermudah kalian semuanya. Ya, itu sepeda motor metik. Oke, sudah mulai paham. Kalau sudah mulai paham, nanti ada beberapa tugas buat kalian nanti yang di-uploadkan ke LMS. Ya, uploadkan ke LMS. Kenapa? Ya, Mas Rian ini kok gerak-gerak terus, deh. Mas Rian, nah, si nganteng HP-nya ya. Jadi yang untuk transmisi otomatis ada tugas nanti difoto hasilnya, kemudian diupload. Anda bisa mengunduh nanti di LMS alamatnya. Saya kasih contohnya seperti ini. Nah, ini contohnya LKPD itu lembar kerja peserta didik nanti seperti ini. Nah, di LMS ya, itu cara-caranya sudah saya beri petunjuk di LMS. Jadi sampean baca nanti diuploadkan. Ini ngisinya gimana Pak? Centang-centang saja. Nggak usah repot. Tinggal nanti sudah dicentang, digambar di buku, difoto, uploadkan di selembar tugas nantinya. Honda Beat pakai transmisi apa contohnya? Otomatis. Kalau CBR tadi yang dibilang Raffi tadi CBR 150 itu transmisi manual. Ya, bukan otomatis. Itu difoto. Ada beberapa kolom yang harus difoto untuk diuploadkan di LMS. Yang pertama, Honda Beat itu termasuk sport bebek atau matic. Ya. Vario itu sport bebek atau matic. Revovit itu nanti centang saja difoto upload. Ya. Kemudian ini yang seperti tadi transmisi otomatis dan manual. Kemudian analisa lapangan, coba Anda lihat di lapangan biasanya ini tarikan berat. Lah, suara kasar dari CVT. Ya, yang ditanyakan Raffi tadi. Apa Pak penyebabnya? Ternyata karetnya sudah aus. Tarikan pertama bergetar, oh karetnya lagi sudah aus. Bisa juga rollernya. Suara berdecit dari CVT itu tadi karet seperti itu. Oke, ya. Sudah tahu semuanya. Untuk tugasnya bisa share di LMS. LMS ya seperti kemarin, nama siswa masukkan, kemudian kode-kodenya dimasukkan. Ya, itu yang ada di seperti itu. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri dari Zoom ini? Tanya lagi Kak apa? Ya, untuk tugasnya jangan sampai minggu depan. Saya ngeceknya kan minggu ini. Kalau ada pertemuan minggu depan lagi, berarti hangus tugasnya. Ya. Rian ini jalan-jalan Rian. Ya, ada pertanyaan lagi. Terus pesan saya juga hafalkan nama-nama komponen untuk menghafalkan. Ya, tugasnya anak kelas 11 itu ya menghafalkan. Hafalkan nama-nama komponen. Kenapa? Ketika suruh beli spare part, itu harus tahu namanya apa. Jadi seperti itu. Ya, ada pertanyaan lagi? Ada, Pak. Nggak ada. Pertanyaan kapan masuk sekolah ya, nanti kita tunggu pengumuman PPKM selanjutnya. Ya, PPKM ini sampai tanggal 20, jadi Anda semuanya itu masih ada di rumah. Saya harap semuanya tetap di rumah, standby di rumah. Untuk apa? Ya demi keselamatan orang tua kita semuanya ya. Ya, mungkin pelajaran saya akhiri, saya tunggu absensi dan untuk tugas yang di LKPD. Silakan
pimpin berdoa untuk Adam Kamal. Aidam, silakan berdoa biar nanti. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Nanti ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.